Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Kul Hazihi Sabili, karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita masih membahas mengenai makna al-imanu billah, makna dari iman kepada Allah. Yang kata Syekh Maliki, iman kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah fi salbi sifatin nafsi an zatil muqaddasah. Yang pertama itu adalah menegasikan, menafikan sifat kurang dari zatnya Allah. Jadi iman kepada Allah itu yang pertama, tidak ada yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah menetapkan sifat sempurnanya Allah. Nah, kita masih pada pembahasan al-qismul awal, yaitu masih pada pembahasan macam yang pertama ini. Qala, berkata Al-Imam Al-Ghazali, wa amma ma warada fil kitabi was sunnah. Wa amma ma, dan adapun sesuatu, warada yang datang apa ma, fil kitabi di dalam Quran, was sunnati dan hadis, minal alfazi dari lafaz-lafaz, al-muskilati yang sulit, minal alfazi dari lafaz-lafaz al-muskilati yang sulit, al-muhimati yang memberi dugaan, al-muhimati yang memberi dugaan, bizawahiriha dengan tampaknya alfaz, bizawariha dengan tampaknya lafaz-lafaz tadi itu, lafaz-lafaz yang muskilah, yang memberi dugaan secara zohir. Lafaz-lafaz yang muskilah itu ittisofal bari, tersifatinya Allah yang maha pencipta, al-bari. Ittisofal bari, tersifatinya Allah, al-bari yang maha mencipta ta'ala. Tersifatinya Allah ini bima dengan sesuatu, huwa yama, rupanya ma, min simatil hudusi, dari sifat-sifat hadis, sifat-sifat baru, min simatil hudusi, dari sifat-sifat yang baru, wal jismiyati, dan sifat jasmani, jismi, jasad, watawabi'iha, dan pengiring-pengiringnya simatil hudus, watawabi'iha, dan pengiring-pengiringnya sifat yang baru. Ada di dalam Quran, ada di dalam hadis, lafaz-lafaz yang muskilah, lafaz-lafaz yang sulit, yang itu justru memberi dugaan secara zohir. Lafaznya itu tersifatinya Allah dengan sesuatu yang berupa sifat hadis, sifat yang baru, sifat jasad, dan sifat-sifat pengiringnya. Seperti apa itu di Quran dan di hadis itu? Kal istiwa'i, seperti istiwa. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Istiwa, seperti istiwa, bertengger. Kalau ada arti umumnya, arti zohirnya kan istiwa ini kan bertengger. Quran mengatakan Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah di atas ars itu bertengger. Itu kan secara zohir memberi dugaan lafaz ini tersifatinya Allah dengan sifat yang baru, sifat hadis, sifat jasmaniyah. Oh, berarti bertengger, duduk. Oh, berarti Allah di atas ars dong, lagi duduk begini. Itu kan memberi dugaan kan kalimat ini. Hadis apa ayat ini memberi dugaan seperti itu.
Wal maji'i, dan seperti maji'i, kedatangan, datang. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, Allah dan malaikatnya datang. Waja'a, dan datang. Rabbuka, Tuhanmu. Wal malak, dan malaikat soffan, berbaris, datang. Itu kan memberi dugaan kepada kita secara zohir, Allah datang. Oh, berarti Allah datang ini memberi dugaan seperti datangnya makhluk. Seperti kita nih datang ke majelis ini. Itu kan memberi dugaan seperti itu kan kalimat ini, lafaz ini. Wan nuzuli, dan seperti nuzul, turun. Di hadis ada kalimat yanzilullahu hina yabqa sulusal lail. Allah itu yanzil, turun. Ketika sepertiga tersisa masih sepertiga malam itu Allah turun. Nah, nuzul itu, yanzil itu memberi lafaz yanzil itu, lafaz nuzul itu memberi dugaan. Tersifatinya Allah itu seperti sifatnya manusia, seperti sifatnya makhluk. Wal yadi, dan seperti tangan. Yadullahi fauqa aidihim. Itu kan memberi, sama itu kan memberi dugaan itu. Wal qadami, dan seperti kodam, kaki. Dalam hadis itu dikatakan fa'amman naru falatam tali'u fayadau qadamahu alaihi. Fayadau qadamahu alaiha. Jadi neraka itu penuh, neraka itu tidak akan penuh. Allah meletakkan qadamahu, kakinya, alaiha, atas neraka. Ini hadis ini. Lafaz ini kan memberi dugaan tadi kan. Memberi dugaan Allah tersifati dengan sifatnya makhluk. Wasurati, dan surah, bentuk. Ini hadisnya sering kita dengar ini. Innallaha khalaqa Adam ala surati. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Adam ala surati, berdasarkan bentuknya Allah. Berarti kan kalau bentuk ini kan Allah ini jismiyah. Lafaz ini memberi arti jismiyah, memberi dugaan orang mengartikan ini secara jismiyah. Wa nahwi zalik, dan seperti umpama. Wa nahwi zalika, dan umpamanya demikian. Masih banyak lafaz-lafaz baik di Quran maupun di hadis yang lafaznya ini sulit, muskilah, yang bahkan memberi dugaan secara zohir Allah tersifati dengan sifatnya makhluk. Nah, kalau seperti ini nih, kata Imam Ghazali yang dinukil oleh Syekh Maliki, yang ada di Quran, yang ada di hadis, bagaimana kita harus memahaminya? Maka kata Imam Ghazali di sini, fayajibu, maka wajib, inda simaiha. Ini masih mengutip kalimat Imam Ghazali nih, Syekh Maliki. Fayajibu, maka wajib, inda simaiha, ketika mendengarnya alfaz al-muskilah tadi, ketika mendengar al-alfaz al-muskilah, lafaz-lafaz yang susah itu, umurun, beberapa perkara. Kalau mendengar itu, maka wajib bagi kita beberapa perkara ini. Apa? Ahaduha, adapun salah satunya umur. Yang pertama nih, yang wajib bagi kita, tanzihul bari, mensucikannya Allah. Tanzihul bari, mensucikannya Allah yang maha mencipta. Ta'ala, mensucikan Allah ini anil jismiyati, dari jismiyah, jasad. Watawabi'iha, dan pengiring-pengiringnya jismiyah, pengiring-pengiringnya jasad. Yang pertama katanya Imam Ghazali, kalau mendengar kalimat Ar-Rahmanu alal arsistawa, Allah itu bertengger, maka wajib mensucikan Allah dari jisim. Oh, berarti Allah duduk, berarti kan jisim tuh. Yadullah, tangannya Allah. Oh, berarti Allah ini punya jasad, jisim. Wajib mensucikan Allah dari sifat jasadiyah tadi ini. Dan mengiring-pengiringnya. Itu yang pertama kata Ghazali. Jadi kalau ngomong yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah, itu harus yang pertama disucikan. Allah ini punya jasad berupa tangan, seperti tangannya makhluk. Yang kedua kata Ghazali, saniuha, yang kedua, apa yang wajib bagi kita mendengar ini? At-tasdiqu, membenarkan. Biha, dengan al-alfaz. Biha, dengan lafaz-lafaz tadi. Yang kedua, tetap harus tasdik, harus membenarkan kalimat yadullah fawqa aydihim, kalimat waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalimat-kalimat itu wajib dibenarkan itu. Dengan cara apa membenarkannya ini? Wa huwa, dan adapun tasdik, dan adapun membenarkan, caranya itu ayat takidah,
hendaknya meyakini siapa siman orang, ayat takidah hendaknya meyakini siapa siman, qot'an secara pasti, meyakini secara pasti, anna hazihil alfazo, bahwasanya lafaz-lafaz ini, uridu dimaksudkan, biha dengan alfaz, biha dengan hazil alfaz, dengan lafaz-lafaz ini, makna sebuah makna, sebuah arti. Yaliku yang layak apa makna? Yaliku yang layak apa arti? Bijalalillahi, dengan keagungannya Allah, wa azamatihi, dan juga keagungannya Allah. Jadi kita ini tetap harus membenarkan lafaznya itu. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, Tuhanmu datang. Ya wajib itu membenarkan kalimat itu dengan cara meyakini bahwa lafaz ini punya maksud tertentu, ada makna, dimaksudkan untuk sebuah arti yang layak bagi Allah. Kalau kemudian diartikan Allah ini datang seperti datangnya makhluk, berarti kita menganggap menganggap Allah ini sama dengan makhluk. Itu maksud yang tidak layak bagi Allah. Kalau Allah datang ke sini, berarti Allah nggak datang dong ke sana. Itu kan berarti kan menafsirkan sebuah arti yang tidak layak bagi Allah. Gitu. Allah turun. Kalau kemudian diartikan turunnya sama seperti turunnya makhluk, ya berarti itu penafsiran yang tidak layak bagi keagungannya Allah. Jadi ini tetap harus diyakini bahwa lafaz ini dimaksudkan punya arti. Yang artinya ini harus sesuatu yang layak. Layaknya ini bagi keagungan dan kemahabesarannya Allah. Wa annama, dan bahwasanya sesuatu, wasofa yang mensifati Allahu siapa Allah. Wa annama, dan bahwasanya sesuatu, wasofa yang menyifati Allah siapa Allah, bihi dengan ma, nafsahu pada dirinya Allah. Wa wasofa, dan menyifati hu pada ma, wa wasofahu, dan menyifati hu pada Allah. Wa wasofahu, dan menyifati hu pada Allah, bihi dengan ma, rusuluhu siapa rasulnya Allah, itu sidqun adalah benar, wa haqqun, dan juga hak. Allah menyifati dirinya tadi, Ar-Rahmanu alal arsistawa, yadullah fauqa aidim. Itu kan menyifatinya Allah terhadap dirinya. Atau Rasul menyifatinya Allah, yang zirullahu hina yabqa, Allah turun. Itu kan berarti kan, bahkan itu kan berarti kan Rasul menyifati Allah itu. Allah turun. Nah, Allah menyifati dirinya sendiri, Rasul menyifati Allah, itu adalah sesuatu yang sidkun, yang benar, wahakun, dan juga hak. Tapi alal wajhi, berdasarkan arah, allazi qala, yang berkata siapa allazi hu pada ma, wal makna, dan berdasarkan arti allazi aroda, yang menghendaki siapa allazi hu pada ma. Benar Allah mengatakan waja'a rabbuka, datang Tuhanmu. Itu benar. Tapi berdasarkan apa yang Allah ucapkan dan apa yang Allah maksud. Ketika Rasulullah mengatakan Allah ini turun, benar itu. Tapi berdasarkan apa yang Rasulullah ucapkan dan berdasarkan arti yang dimaksud oleh Rasul. Bukan arti yang dimaksud oleh kita. Karena yang mengucapkan bukan kita. Yang mengucapkan ini adalah Allah. Yang mengucapkan ini adalah Rasul. Yang dimaksud itu adalah sesuai yang dimaksud oleh yang mengatakan siapa. Kalau yang mengatakan Allah, ya berarti yang dimaksud oleh Allah itu apa. Yang dimaksud oleh Rasul itu apa. Ya kita pasti belum sampai ilmu kita untuk memahami arti itu gitu. Makanya sekali lagi ditegaskan di sini di dalam akidah itu, manusia tidak diperintahkan untuk memahami secara dalam arti-arti ini, nggak diperintahkan itu. Nggak diperintahkan untuk memahami yadullah, tangannya Allah. Ya pahamin yuk, yadul itu artinya apa sih? Oh yadun tangan, oh berarti kekuasaan. Jadi yadun ini kita artikan kekuasaan. Yadullah fauqa aidim. Nggak ada perintah itu untuk
untuk mendalami gitu, untuk memaknai maksud daripada ayat itu. Nggak ada perintahnya itu terhadap ayat-ayat yang seperti ini. Kenapa? Karena yang ngucapin Allah, yang ngucapin Rasul. Kita harus mengatakan itu benar yang diucapin Allah, itu benar yang diucapin Rasul, tapi berdasarkan apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dimaksud oleh Rasul. Apa itu yang dimaksud sama Allah, apa itu yang dimaksud sama Rasul? Ya kita masih belum paham pastinya. Kita nggak begitu, nggak paham, nggak bisa mengerti secara mutlak apa sesungguhnya yang Allah, yang baginda Nabi maksudkan dengan Allah itu turun apa gitu. Nah itu yang kedua, cara yang cara menyikapi lafaz-lafaz yang sifatnya muskilah ini. Yang ketiga, wasalisuha, salisuha yang ketiga. Salisuha ketiganya umur. Al-i'tirafu mengakui bil ajzi dengan kelemahan. Al-i'tirafu mengakui bil ajzi dengan kelemahan. Ala kuliman atas tiap-tiap orang. Lam yakif yang tidak paham siapa siman. Lam yakif yang tidak paham siapa siman. Ala kunhi atas inti. Hazihil ma'ani, makna-makna ini. Ala kunhi hazil ma'ani, atas inti makna-makna ini. Makna-makna ini apa? Makna-makna tadi itu, lapas-lapas tadi. Wa haqiqatiha, dan hakikatnya hazihil ma'ani. Walam ya'rif, dan tidak tahu siapa siman. Ta'wilaha, takwilnya hazihil ma'ani. Walam ya'rif, dan dia harus mengakui ini. Walam ya'rif, dan tidak mengerti, mengetahui siapa siman. Ta'wilaha, takwilnya hazihil ma'ani. Yang ketiga kata Ghazali, kita ini harus ngakuin kita ini lemah, nggak punya pemahaman atas inti daripada makna-makna ini dan hakikat-hakikat makna ini. Dan kita tidak tahu takwilnya daripada makna-makna ini. Itu harus kita akuin itu. Kita harus punya pengakuan seperti itu. Cukup nggak sampai di situ kata Ghazali? Enggak. Engkau harus mengakui bahwa kau lemah. Cukup? Enggak. Masih ada lanjutin nih. Engkau ini harus mengakui engkau ini lemah, tapi nih ma'atiqodin, bersama keyakinan. Ma'atiqodin, bersama keyakinan, annama, bahwasanya sesuatu, khofiyah, yang samar, apa ma alaihi, atas man. Annama, bahwasanya sesuatu, khofiyah, yang samar, apa ma alaihi, atas man, atas orang. Rupanya min ma'ani hazil zawahiri, min ma'ani dari makna-makna hazil zawahiri, zohir-zohirnya ini, dari makna-makna zohir-zohirnya ini. Wantawa, dan tersembunyi apa ma'anhu dari man, min asroriha dari rahasia-rahasia hazil zawahir. Laisa, tidaklah apa ma, itu laisa, tidaklah apa ma, itu muntawiyan, tersembunyi juga. Itu muntawiyan, tersembunyi juga, anir rasuli, dari rasul. Wala, dan tidak juga anis siddiqi, dari orang siddiq. Wa akabiri sahabati, dan para pembesar sahabat. Wa akabiri sahabati, dan para pembesar sahabat. Wal auliyai, dan para wali. Wal ulama'i, dan para ulama. Ar-rasyihina, yang kokoh. Fil ilmi, di dalam ilmu. Dia harus ngakui nih, bahwa dia nggak punya pemahaman terhadap inti maknanya ini apa. Makna istiwa itu apa? Makna yadun itu apa? Makna yanzil itu apa? Makna surah itu apa? Makna yadun itu apa? Makna kakinya Allah itu apa? Dia nggak punya pemahaman nih. Dan dia tidak tahu takwilnya. Tapi dia juga harus punya keyakinan. Sesuatu yang samar dari maknanya dan tersembunyi dari maknanya itu tidak juga tersembunyi dari para rasul. Kita memang tidak tahu. Tapi bukan berarti kita ini tidak tahu, Rasul juga nggak tahu. Kita ini nggak tahu. Tapi bukan berarti kita nggak tahu, wali itu nggak tahu. Kita ini nggak tahu, bukan berarti orang siddiq, para ulama, para akabir, itu juga tidak tahu. Kita mah nggak tahu, tapi belum tentu.
Kalau akabir ngerti, kita yang nggak paham. Jadi jangan digeneralisasiin. Gua aja nggak tahu apalagi dia. Ya kan nggak tahu, lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Ya kita kan nggak tahu nih. Ya kita aja nggak tahu, dia juga nggak tahu dong. Kita juga manusia, dia juga manusia kok. Kita aja nggak tahu, mereka juga nggak tahu dong. Jadi nggak bisa menganggap begitu. Kita orang nggak paham, kita ini nggak harus ngakuin kita ini lemah. Tapi kelemahan kita ini jangan menghilangkan keyakinan bahwa ada manusia yang lain yang kuat pemikirannya, yang punya pemahaman yang lebih besar daripada kita. Kalau cuma ngakuin kelemahan kita doang, nanti digeneralisir. Yang lain juga lemah, bukan gua doang. Dia harus punya keyakinan bahwa apa yang tersembunyi dari makna-makna zahir ini, apa yang tersimpan dari rahasia-rahasia mana ini, tidak tersimpan, tidak tersembunyi dari pandangannya Rasul, dari pandangannya orang siddiq, dari pandangannya para pembesar sahabat, dari pandangannya aulia, dan dari pandangannya ulama ir-rasyid. Wa annahu dan bahwasanya sa'an innama hanyalah intawa tersimpan apa ma anhu dari man, tersimpan pemahamannya. Kita nggak tahu nih yadun itu apa, kaki itu apa, bentuknya Allah itu kayak apa, surah itu apa, istiwa Allah apa. Itu kan kita nggak tahu, ini tersimpan kan kita ini. Tersimpan kan maknanya itu kan tersimpan, kita nggak paham itu. Itu tersimpannya li ajzihi karena lemahnya orang. Wa kusuri kuwatihi li ajzihi karena lemahnya orang. Wa kusuri kuwatihi dan terbatas kekuatannya man, dan terbatas kekuatan pikirannya man itu. Falayan bagi maka tidak seyogianya siapa si man ayyakisa untuk menyamakan siapa si man binafsihi dengan dirinya si man goirohu pada selainnya man. Yang tersimpan kita ini nggak ngerti karena kita ini lemah, terbatas kekuatannya. Tapi jangan seyogianya, maka tidaklah seyogianya kita ini tidak boleh untuk menyamakan apa yang ada dalam diri kita sama orang lain. Dia juga sama-sama nyantren bareng gua, dia mau tahu gua ilmunya. Gua aja tahu apalagi dia. Nggak bisa menyamakan kita dengan orang lain itu gitu. Kenapa? Karena bisa saja kita ini tertutup tapi orang lain terbuka. Jadi itu yang ketiga, yang wajib untuk disikapi. Rabi'uha yang keempat, al-imsaku menahan diri. Al-imsaku menahan diri, kata Al-Ghazali ini. Al-imsaku menahan diri anit tasarrufi dari mengelola. Menahan diri dari mengelola fitil kal alfazi, di dalam lafaz tersebut. Tahan diri, jangan nafsirin, jangan mengelola lafaz tadi tuh. Yadun, kita kelola lafaz itu tuh. Kelolahnya itu dengan apa? Satu misalnya, bitafsirin, dengan sebuah penafsiran. Au tasrifin, atau tasrif, mentasrif kalimatnya. Au tafri'in, atau mengosongkan. Kalimat itu, lafaz itu, kata Al-Ghazali, keras banget Al-Ghazali ini. Dia hati-hati betul. Al-Ghazali ternyata nggak setuju itu untuk menafsirkan misalnya yadullah fauqa aidihim. Itu diartikan kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuasaannya makhluk. Yadun diartikan tangan. Tangan ini kan kekuasaan. Apa-apa kan pakai tangan. Nunjuk pakai tangan, taruh tangan pakai tangan. Jadi tangan ini simbol kekuasaan. Ini kan tafsir nih. Tangan itu ditafsirkan dengan kekuasaan. Kata Al-Ghazali, tahanlah dirimu itu untuk tidak mengelola lafaz itu dengan cara nafsirin. Nafsirin tadi itu. Turunnya Allah, tangannya Allah, istiwanya Allah. Tahan dirimu itu untuk menafsirkan itu atau mentasrifkan atau mengosongkan.
Fala yubaddalu, maka tidak diganti. Syai'un, apa sesuatu. Min zalika, dari demikian tadi itu, lafaz-lafaz tadi. Bilafzin, dengan lafaz akhara yang lain. Maka jangan tidak diganti dengan sesuatu dari yang lafaz tadi itu dengan lafaz yang lain. Makanya jangan diganti. Kayak tadi kan yadullah, yadun tangan, diganti menjadi kekuasaan. Istiwa, bertengger, diganti dengan al-malak, kekuasaan, segala gitu, dan lain sebagainya. Jangan diganti itu dengan lafaz yang lain gitu. Terus wala yutarajjamu, dan tidak diterjemahkan. Bahkan nggak boleh menerjemahkan kita ini. Wala yutarajjamu, dan tidak menerjemahkan dan tidak diterjemahkan apa zalika bilugotin, dengan bahasa ukhra yang lain. Yadun kan pakai bahasa Arab, diterjemahkan menjadi tangan kekuasaan. Jadi apa? Yadullah, ya artinya aja yadullah, yadulnya Allah. Yadullah, yadullah gitu. Misal Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Istawa ya Allah alal arsy, di atas ars. Istawa ya istiwa. Istawa. Waja'a, dan yaji, datang, maji, maji. Jadi waja'a dan ja'a, begitu artinya udah. Waja'a dan ja'a. Yanzilullahu, yanzil Allahu Allah. Innallaha khalaqa Adam, sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menciptakan Adam ala suratihi, atas surahnya Allah. Diartikan surahnya aja udah. Jangan diterjemahkan dengan bahasa yang lain. Ini keras banget Al-Ghazali ini urusan kayak gini. Apa, hati-hatilah istilahnya. Hati-hati Al-Ghazali ini. Tidak diterjemahkan bilugotin ukhra, dengan bahasa yang lain. Jadi kalau mengartikan waja'a rabbuka, waja'a, dari arti aja waja'a dan ja'a. Rabbuka, siapa Tuhanmu. Itu artinya Ar-Rahmanu Allah ala arsy, di atas ars. Istawa itu. Diartikan aja itu, tidak apa, dibaca aja itu, tidak diterjemahkan. Walau dan sekalipun, kata ini. Walau dan sekalipun adat menunjukkan apa al-lugot, adat menunjukkan apa lugotin ukhra tadi, bahasa yang lain tadi, maknahu, pada maknanya lafaz. Maknahu, pada maknanya lafaz. Sekalipun bahasa yang tadi itu, bahasa lainnya tadi itu, yang diterjemahkan menunjukkan maknanya. Yadun diartikan kekuasaan. Itu kan menunjukkan makna sebenarnya. Sekalipun menunjukkan makna, jangan diterjemahkan. Al-Ghazali. Bahkan yaktasiru, mencukupkan siapa siman, yaktasiru mencukupkan siapa man, ala iradil labzi, ala iradil labzi, atas mengucapkan lafaz nih, ala iradil labzi, atas mengucapkan lafaz al-waridi, yang datang, bisi gotihi, dengan sigotnya lafaz, bisi gotihi, dengan bentuknya lafaz, kama, sebagaimana sesuatu waroda, datang apa ma. Bahkan kata Al-Ghazali, cukupkan saja sudah mengucapkan lafaz yang datang tadi itu. Ar-Rahman ala arsy istawa, ya istawa aja udah. Waja'a rabbuka, ya udah ucapin aja waja'a, jangan diartikan datang. Terus yanzilullah, ya bacain aja yanzilu Allahu, siapa Allah. Udah seperti itu aja. Yadullah, ya artiin aja yadullah, ya yadullah. Gitu ya. Artiin aja itu. Seperti seperti yang datang sigotnya. Jadi dicukupkan saja mengucapkan lafaz itu, lafaz yang datang dengan sigotnya. Tidak perlu ditafsirkan, diganti, dan juga diterjemahkan. Kata Al-Ghazali. Wali ajli zalika. Dan karena arah demikian itulah, al-imsak anitasarrufi tilkal alfaz tadi itu, balago menyangatkan as-salafu, siapa ulama salaf, as-salafu, siapa ulama salaf, fil jumudi, di dalam pasif, fil jumudi, di dalam pasif, pasif saja sudah, wal iktisori, dan mencukupkan
Wal iktisori, dan mencukupkan, ala mawaridit tauqifi, ala mawaridi, atas tempat-tempat, atau kifi, tuntunan, tempat-tempat tuntunan, ya tadi tuh Qurannya, hadisnya, ya udah mencukupkan atas yang datangnya aja sudah itu. Kama, sebagaimana sesuatu, waroda, yang datang apa? Ma. Alal wajhi, berdasarkan arah. Allazi waroda, yang datang apa? Allazi. Bilabzi, dengan lafaz. Bilabzi, dengan lafaz. Allazi waroda, yang datang apa? Lafaz. Maka kata Al-Ghazali, ulama salaf sangat pasif banget urusan ini dan mencukupkan. Ya sudah, bacaannya apa? Ya dullah, ya artiin aja ya dullah. Baca aja ya dullah sudah, nggak usah diapa-apain. Istiwa, ya udah istawa aja udah. Wajah, ya ja'a aja udah. Apa yang datang di situ, apa yang tertulis, ya itu baca aja sudah, seperti itu. Nggak usah diterjemahkan, nggak usah diganti, nggak usah dimaknai, nggak usah ditafsiri, gitu. Itu saking hati-hatinya mereka itu. Wal haqqu, dan adapun yang benar, itu mah sesuatu. Qalu, yang berkata siapa mereka? Mereka salaf. Wal haqqu, dan adapun yang benar, itu mah sesuatu. Qalu, yang berkata siapa mereka? Salaf, hu, pada ma. Iz, karena ahakul mawadi'i, paling berhaknya tempat-tempat. Iz, karena ahakul mawadi'i, paling berhaknya tempat-tempat. Maksudnya tempat-tempat pembahasan. Itu bil ikhtiyati, dengan hati-hati. Bil ikhtiyati, dengan hati-hati. Itu mah sesuatu. Huwa yama, itu tasarrufun, mengelola. Itu tasarrufun, mengelola. Fi zatillahi, di dalam zatnya Allah. Wa sifatihi, dan sifatnya Allah. Kata Al-Ghazali, yang paling benar adalah apa yang ulama salaf ucapkan. Bahwa yang paling benar-benar tempat pembahasan untuk hati-hati adalah sesuatu yang mengelola di dalam zatnya Allah dan sifatnya Allah. Jangan sentuh-sentuh itu zatnya Allah itu. Jangan sentuh-sentuh, jangan kelola, jangan punya inspirasi yang banyak itu. Jangan punya inspirasi mengelola kalimat-kalimat zatnya yang ada terkait dengan zatnya Allah, sifatnya Allah itu. Itu tempat yang paling hati-hati itu. Tempat-tempat pembahasan yang paling hati-hati itu. Terus wa ahakul a'dha, dan paling berhaknya anggota badan. Wa ahakul a'dha, dan paling berhaknya anggota badan. Biiljamihi, dengan dikendalikannya. Biiljamihi, dengan dikendalikannya. Wa taqyidihi, dan mengikatnya. Watakidi, dan mengikatnya. Itu al-lisanu, apa? Lisan, mulut. Anil itlaki, dari mengucapkan. Fima, pada sesuatu. Ya'zumu, yang sangat besar. Fihi, pada ma al-khotoru, apa? Resiko. Tadi tempat pembahasan yang paling benar untuk dilakukan ikhtiyat adalah tempat berupa mengelola, menafsirkan, menginspirasi, menganalogikan sesuatu yang terkait dengan zatnya Allah dan sifatnya Allah. Sedangkan anggota badan yang paling berhak untuk dikendalikan dan untuk diikat adalah lisan, mulut, di dalam mengucapkan sesuatu yang besar banget resikonya ini. Mulut ini dikendalikan untuk mengucapkan sesuatu yang sangat besar resikonya. Wa ayyu khotorin, ditutup nama Al-Ghazali di sini. Kan yang paling, lisan ini hati-hati ngucapin sesuatu yang besar banget resikonya. Wa ayyu khotorin, dan resiko apakah? Wa ayyu khotorin, dan resiko apakah? A'zomu, yang lebih besar. A'zomu, yang lebih besar. Minal kufri, dari kekufuran. Emang ada resiko yang lebih besar daripada kekufuran? Gara-gara mulutmu ini menafsirkan sesuatu, semoga sesuatu itu kemudian salah, resikonya engkau jadi kufur. Makanya
Anggota badan yang paling berhak untuk dikendalikan dan diikat adalah lisan. Untuk tidak mengucapkan sesuatu yang punya resiko besar. Dan resiko apa lagi yang paling besar? Kecuali kekufuran. Nah maka, kayak kata anggota di sini, sudahlah kamu apa adanya aja di situ. Kita aja mengartikan yadullah, kekuasaan Allah aja itu dari salah kan? Apalagi ditafsirkan yadullah, tangannya Allah. Kan diartikan begitu kan sama saudara-saudara kita yang lain kan. Yanzilullah, Allah turun. Wajah dan Allah datang. Ditafsirkan apa adanya itu. Tangannya Allah, kakinya Allah ditafsirkan. Kita aja nafsirin yadullah itu kekuasaan itu udah salah menurut Al-Ghazali. Kita mengartikan istiwa bertengger, berkuasa itu aja salah. Ini mah enggak. Diartikan sama saudara-saudara kita, Allah di atas arsy itu ya nongkrong. Ya nongkrong sudah. Kita aja menafsirkan itu nongkrong gitu sebagai kekuasaan aja salah kata Al-Ghazali. Apalagi itu. Maka kata Al-Ghazali tadi, kau ikatlah lisanmu itu. Ikat lisanmu itu. Batasin. Kekang lisanmu itu untuk ngucapin sesuatu yang risikonya besar. Nggak ada risiko yang paling besar kecuali kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wahan bahan hamim la yumsur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasainahu fahum la yubsirun. Kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'una wa la yumsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa bahan ha mim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasainahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'una wala yumsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wahan bahan hamim la yusur waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasainahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasda'una wala yumsifun ya rabbu ya rabbu ya rabbu wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mahafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mahafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil mahafi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah